Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan peristiwa politik. Kita akan membicarakan tentang Partai Anas Urbaningrum, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara. Partai yang didirikan oleh I Gede Pasek dan teman-teman ini tentu saja tidak akan lepas dari pengaruh Anas Urbaningrum. Tapi di dalam pidatonya Anas meneguhkan bahwa tidak boleh ada politik dinasti, ya intinya di partai PKN ini gitu kan. Anas tidak boleh dijadikan patron lagi gitu kan. Nanti ada regenerasi lagi setelah Anas di partai PKN gitu kan. Jadi memang Anas ini menggulirkan ide tentang meritokrasi kepemimpinan gitu kan di dalam demokrasi ini. Harus pemerintahan ini harus dijalankan oleh mereka yang ahlinya gitu kan, meritokrasi, ya semacam aristokrasi gitu kan. Jadi berdasarkan kapabilitas, berdasarkan kemampuan. Maka dari itu rekam jejak ini harus menjadi pertimbangan partai PKN untuk mendukung capres mana gitu kan. Anas Urbaningrum tentu saja memahami psikologis menjadi ketua umum partai besar, partai pemenang, itu dulu Partai Demokrat. Meskipun itu sudah masa lalu, dan tentu saja Anies pasti belajar tentang masa lalu, bahwa komunikasi yang baik itu lebih menguntungkan ketimbang komunikasi yang buruk. Nah, kemudian Anas tentu saja bukan politisi kaleng-kaleng gitu kan. Dia memahami momen gitu kan. Politik itu bukan hanya soal keberanian, tetapi memahami momen atau waktu. Momen apa? Ya momen untuk mendukung atau tidak mendukung, juga bersikap gitu kan. Karena politisi itu harus paham tentang cara bersikap gitu kan, agar dia bisa selamat, agar dia bisa mendapatkan hasil atau kemenangan gitu kan. Ya kemenangan pun punya gradasi lah, kemenangan dalam mendukung atau kemenangan dalam mendapatkan kekuasaan itu sendiri gitu kan. Posisi saat ini saya pikir PKN akan menjadi pendukung, dan itu sesuatu yang realistis lah. Tugas berat dari Pak Anas Urbaningrum ini adalah untuk meloloskan calegnya gitu kan ke parlemen gitu kan, dan ini sesuatu yang sangat berat. Lalu ketika kerja politik, komunikasi politik dari Anas Urbaningrum ini tentu saja basisnya bisa saja dari Partai Demokrat gitu kan. Digembos itu Partai Demokrat gitu kan. Kantong-kantong suara Partai Demokrat akan didatangi misalnya oleh Anas Urbaningrum. Hal ini sah saja gitu kan dalam politik gitu kan. Lalu bisa saja itu berubah, suara Partai Demokrat bisa berkurang gitu. Tapi ini suatu kemungkinan gitu kan ya, suatu kemungkinan ya, karena ya Anas pasti akan memanfaatkan kantong Partai Demokrat yang dulu pernah dia pimpin. Dia tahu celah-celahnya, dia tahu berkompromi untuk mendapatkan suara dari kantong suara Partai Demokrat. Tentu saja selain suara dari kantong suara Demokrat, ya Anas mensosialisasikan masih banyak orang yang percaya kepada Anas Urbaningrum gitu kan. Ya kepercayaan itu didasari oleh suatu persahabatan, kepercayaan itu didasari oleh suatu pengetahuan, atau di latar belakangi oleh duit gitu kan. Ya bagi-bagi sembako itu kan akan menciptakan simpati gitu kan. Kalau hanya sekedar berbagi-bagi gagasan, ya itu bisa saja gitu kan. Kita tidak underestimate terhadap masyarakat, terhadap mereka yang memberikan gagasan gitu kan. Ya dalam politik itu perlu biaya gitu kan, perlu untuk menyenangkan lah, memberi hadiah kepada masyarakat ya, karena bukan hal yang
rahasia umum gitu kan. Mereka yang menyampaikan gagasan ya setiap 5 tahun sekali, ya setelah itu mereka akan tidak terlalu mengurusi gitu kan konstituennya gitu kan. Nanti 5 tahun lagi datang lagi. Jadi Partai Kebangkitan Nusantara ini sebenarnya terlihat solid ya, terdiri dari para aktivis, bahkan karena di sana ada Anas Urbaningrum, maka ya gerbong HMI sebagai organ mahasiswa terbesar di Indonesia, ya mungkin beberapa alumni KAHMI itu ada yang ikut PKN gitu kan. Tapi untuk senior tentu saja lah mereka udah mapan di partai Golkar, di partai Nasdem atau partai yang lain gitu kan. Jadi Anas Urbaningrum masih menilai, masih mengukur, dan tentu saja melakukan kerja politik gitu kan. Dia tentu saja akan mendukung yang menurut standar meritokrasi yang dia pahami itu kan. Jadi tidak boleh yang mendukung yang tidak memiliki kemampuan gitu kan. Nah di sini ada kesan seolah Ganjar ini dia menguasai tentang cara menata pemerintahan daerah, dan itu akan dipraktekkan untuk memimpin nasional gitu kan. Dia memahami tentang mekanisme kebijakan, mengeluarkan kebijakan, anggaran gitu kan, sehingga mungkin bisa berkomunikasi secara langsung dengan para menterinya untuk kerja gitu kan. Nah kalau Prabowo juga memang dia menahan Menteri Pertahanan, dia berada di kabinet Jokowi, dan dia ikut rapat, dia mengetahui bagaimana mengambil keputusan Jokowi gitu kan. Dia udah punya pengalaman menjadi seorang presiden, menjadi pengalaman dekat dengan presiden, berada di kabinet presiden. Ini juga sesuatu yang disebut dengan pengalaman gitu kan, pengalaman. Jadi meritokrasi itu melihat orang yang berpengalaman saja, dia punya pengalaman yang bagus, pengalaman di dalam kabinet presiden, ini juga menjadi pertimbangan gitu kan. Nah tentu saja partai PKN ini kan belum masuk survei ya. Kalau masuk survei, kalau mengingat survei Kompas gitu kan, setingkat partai PSI, partai Perindo itu tidak lolos masuk parlemen. Lalu bagaimana dengan PKN? Atau tentu saja optimisme itu harus selalu dikembangkan, optimisme itu harus selalu dibicarakan, karena ya ini kerja politik. Setiap orang akan memahami tentang betapa tantangan dari partai PKN ini sangat berat gitu kan. Dan ini ya ujian sama-sama lah. Ini bukan hanya ujian terhadap Mas Anas Urbaningrum, tapi ini adalah ujian juga untuk semua partai kader PKN gitu kan. Dan saya pikir komunikasi yang intens dari Anas Urbaningrum terhadap kader PKN ini akan membentuk suatu pemahaman gitu kan, bahwa ya usaha yang keras itu memang membutuhkan proses ya. Usaha keras harus terus dijalankan, dan hasil yang optimal itu kan sesuai dengan keadaan dan kemampuan gitu kan. Lalu gagasannya, apakah PKN itu hanya ingin mewujudkan keadilan saja? Ini keadilan dari siapa gitu kan? Keadilan terhadap Anas Urbaningrum? Partai ini ya tidak membicarakan tentang soal kepentingan Anas Urbaningrum gitu kan. Tapi partai ini harus berbicara tentang kepentingan masyarakat banyak. Jadi Anas harus bisa melampaui dirinya gitu kan, harus melampaui rasa sakitnya, harus melampaui kekecewaannya di masa lalu. Dan saya pikir Pak Anas Urbaningrum dia sudah berdamai dengan masa lalu. Meskipun kadang-kadang masih meminta keadilan, ingin mengungkapkan kebenaran soal kasusnya dulu gitu kan. Ya sudahlah,
memang ini sangat berat gitu kan, dia dihukum sampai 10 tahun gitu kan, dan ini sesuatu yang sangat menyakitkan gitu kan, dia kehilangan momen politik gitu. Tapi kita melihat Anas bukan lagi seorang yang berada di Demokrat, dia adalah seorang ketua partai Kebangkitan Nusantara. Ya, kita akan lihat demokrasi itu seperti apa dengan PKN, apa saja yang akan dilakukan oleh Anas dengan istihad pemikiran transformatif tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kesejahteraan gitu kan. Bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar demagog, tapi sesuatu ada implementasinya, dan tentu saja kita akan lihat perolehan dari suara PKN bagaimana itu. Terima kasih.